Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Bahri. Saya mahasiswa program alih jenjang kerjasama Siamolek ITB angkatan ke-8. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial tentang C++. Kali ini saya akan membuat program menghitung luas segitiga pada C++. Langsung saja, sekarang kita buka program Visual Studio 2012. Beginilah tampilan awal dari program Visual Studio 2012. Kemudian kita akan membuat project baru dengan melakukan klik pada New Project, kemudian masuk kepada Visual, klik Template dan kemudian pilih Visual, kemudian klik Win32. Setelah sampai di sini, kemudian klik Win Console Application. Sekarang kita ganti nama projectnya dengan nama misalnya myproject.c dan kemudian klik OK. Kemudian akan tampil halaman seperti halaman berikut. Silahkan klik application setting dan kemudian pada bagian precompile header dihilangkan saja centangnya dan kemudian empty project diberikan tanda centang, kemudian klik finish. Sekarang project baru yang telah kita buat tadi sudah selesai. Kemudian untuk membuat program sederhana menghitung luas segitiga, kita masuk kepada klik search file, klik kanan search file dan kemudian add new item. Kemudian klik C++ file dan beri nama dengan luas segitiga.c. Kemudian klik add. File program baru pun sudah selesai. Sekarang pada halaman ini kita bisa melakukan kodifikasi untuk program menghitung luas segitiga yang akan kita. Pertama-tama kita tuliskan perintah integer main dalam kurung void dan kemudian buka kurung, tutup kurung. Ini adalah bentuk umum dari program C++. Dan kemudian pada bagian ini, dalam blok antara kurung kurawal ini, kita akan membuat perintah seperti ini. Pertama-tama kita memberikan inisialisasi kepada variabel A, B, dan luas segitiga, di mana variabel-variabel ini nantinya akan digunakan dalam proses perhitungan luas segitiga. Kemudian kita lihat pada baris selanjutnya ada perintah. Pada baris selanjutnya ini kita dapat melihat baris perintah print perhitungan luas segitiga. Nah, perintah ini berfungsi untuk mencetak teks perhitungan luas segitiga. Baris perintah print ini membutuhkan sebuah library stdio_h. Oleh karena itu, sebelum method main dimulai, maka kita perlu untuk melakukan include terhadap
library stdio.h. Kita ketik di sini dan kemudian kita lanjutkan. Pada baris selanjutnya kita menemukan baris perintah scanf. Ini juga merupakan bagian dari library stdio.h, dimana jika library stdio.h ini tidak di-include, maka baris kode ini tidak dapat berfungsi dengan benar. Kemudian kita lihat pada bagian system pause. System pause ini juga membutuhkan sebuah library stdlib agar baris perintah ini dapat berfungsi dengan benar. Oleh karena itu, sebelum pada method main ini kita perlu melakukan include terhadap library stdlib.h. Sampai pembahasan ini, kodifikasi untuk program menghitung luas segitiga sudah selesai. Saya akan mencoba untuk menjelaskan baris per baris tentang program ini. Oke. Program baris perintah include stdio.h digunakan untuk menginclude atau meload library yang bernama stdio.h. Begitu juga dengan baris kedua. Ini berfungsi untuk melakukan include terhadap library stdlib.h. Nah, ini merupakan metode pokok yang harus ada pada C++. Kemudian dalam metode main ini kita dapat menuliskan program yang akan kita buat. Pada baris ini kita lihat ada perintah float a t luas segitiga. Perintah ini merupakan inisialisasi untuk variabel dengan tipe data float. Kemudian pada baris selanjutnya kita melihat ada perintah printf. Perintah ini berguna untuk mencetak teks pada program yang akan kita jalankan, dan ini merupakan perintah untuk menerima inputan dari user. Dengan kemudian pada bagian ini kita lihat ada %f. Perintah ini berguna untuk melakukan parsing. Jadi nanti inputan dari user itu kemudian di-convert menjadi tipe data, akan diparsing menjadi float. Nah, nanti inputan ini akan disimpan ke dalam variabel a, seperti yang kita lihat di sini. Baris selanjutnya, setelah user melakukan input, maka akan ditampilkan lagi printf. Nah, di sini program akan meminta tinggi dari segitiga yang dimaksud. Kemudian pada baris ini akan diminta lagi inputan dari user. Nah, kemudian pada bagian ini dilakukan proses perhitungan luas segitiga, di mana inputan pertama akan dikalikan dengan inputan kedua dan kemudian dibagi dengan 2. Seperti halnya rumus untuk menghitung luas segitiga, yaitu setengah alas kali tinggi. Kemudian pada baris selanjutnya akan dicetak hasil dari perhitungan nilai alas kali tinggi dibagi 2. Kemudian pada baris ini kita melihat sistem pause. Ini berfungsi untuk membuat program tidak langsung tertutup. Jadi saat semua perintah sudah dijalankan, program akan berhenti sebentar, sehingga akan tertutup jika user menekan tombol apa saja. Kemudian pada baris ini kita
Ini berfungsi untuk memberikan nilai kembalian terhadap method main dengan nilai 0. Saya rasa cukup. Coba sekarang kita melakukan running untuk program ini. Pertama kita akan melakukan proses compile dulu dengan menekan tombol Ctrl F7. Ya, sekarang sedang diproses. Ya, bisa kita lihat di sini hasil dari compile. Terdapat satu error yang harus diperbaiki. Satu error. 2. Oh ya, program belum mengenali variabel 2. Oleh karena itu kita perlu untuk mendefinisikan terlebih dahulu variabel 2 ini. Sekarang kita pergi ke baris ketiga di sini. Di bagian ini kita melakukan inisialisasi dengan tipe data define, nama variabel 2 dan nilainya adalah 2. Kode ini memberikan nilai variabel dengan nama 2 dengan nilai value 2. Nah, ini artinya variabel 2 ini tidak akan nilai dari variabel 2 ini tidak akan pernah dapat diupdate lagi karena menggunakan tipe data define. Nah, saya rasa sudah benar. Coba kita compile lagi, tekan Ctrl F7. Ya, sudah tidak terdapat error lagi dan statusnya sudah sukses. Kemudian kita melakukan debug dengan menekan tombol F5. Ya, di sini kita lihat program meminta kita untuk memasukkan nilai alas yang ingin kita proses. Tapi terdapat sedikit kesalahan pada bagian ini. Seharusnya pada bagian ini kita melakukan enter, jadi alas ini adanya pada baris kedua. Oke, kita batalkan dulu, kita close. Kemudian kita kembali kepada program. Pada bagian ini kita memberikan backslash n, artinya setelah perhitungan luas, setelah teks perhitungan luas segitiga dicetak, kemudian program langsung pindah ke baris kedua. Ya, sekarang kita coba running lagi, Ctrl F7 untuk compile dan kemudian tekan F5 untuk melakukan debugging. Ya, sekarang kita masukkan nilai alasnya berapa. Sekarang kita masukkan misalnya 10, kemudian tingginya juga 10. Nah, hasilnya akan menjadi seperti itu. 10 kali 10 adalah 100, kemudian dibagi 2, maka hasilnya adalah 50. Nah, beginilah hasil programnya. Kita lihat di sini luas segitiga 50,00. Saya kira ini terlalu panjang desimalnya. Untuk itu kita ambil 2 angka di belakang koma saja. Kita close lagi. Kemudian kita akan mengubah ini tulisan %f ini menjadi %.2. Artinya nanti akan dilakukan pembulatan angka menjadi 2 angka di belakang koma. Sekarang kita lakukan compile lagi, Ctrl F7, dan kemudian untuk melakukan debugging kita menekan tombol F5. Ya, hasilnya 50,00. Dilakukan pembulatan menjadi 2 angka di belakang koma. Saya rasa cukup untuk kali ini, dan saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.